warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson, let's pray begin. Finish. Stand up dulu. Ayo berdiri semuanya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh duduk kembali. Good morning, class. How are you today? Alhamdulillah, I'm very well. Thank you. Oke. Nah, karena tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lagu nasional. Garuda Pancasila diciptakan oleh siapa? Ada yang tahu? Up your hand. Oke, silakan Nadine. Ya, betul sekali. Garuda Pancasila itu diciptakan oleh Sudarnoto. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Bapak Sudarnoto. Nah, adakah yang spesial di bulan ini? Ada yang spesial gak? Oh ya, sebelumnya kan ini masih suasana lebaran. Miss Rifa mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya untuk murid-murid Miss Rifa tersayang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan, baik disengaja atau tidak disengaja. Miss Rifa mohon maaf ya. Oh iya, sama-sama minta maaf, sama-sama maafkan ya. Oke, terima kasih. Nah, tadi keterkaitannya Garuda Pancasila sama ada yang spesial di bulan ini apa? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Kemarin itu di bulan ini ada tanggal merahnya enggak? Ya, ada. Tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 itu memperingati hari apa? Hari lahirnya Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Nah, terima kasih yang sudah menjawab karena teman kalian akan mendapat pengetahuan baru dari jawaban kalian. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari terkait apa? Ya, betul sekali. Formal invitation. Sebelumnya itu kok ada meja satu yang kosong ya? Siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Niken. Kemana Niken? Sakit. Oke, saya absen sekalian. Oke. Ya, kita doakan semoga Niken segera masuk kembali ya. Amin. Oke. Nah, kembali lagi. Kita minggu lalu sudah mempelajari formal invitation. Formal invitation siapa yang masih tahu? Definisi formal invitation. Up your hand. Oke, silakan Najla. Ya, betul sekali. Najla masih ingat. Siapa yang lainnya, siapa yang masih ingat? Oke, masih ingat semua ya. Nah, dalam penulisan formal invitation itu kemarin ada berapa komponen atau struktur penulisannya ada berapa? Betul sekali, 8. Oke, dari 8 itu siapa nih yang mau nyebutin? Yang masih ingat, up your hand. Oke, silakan Nadine. Name of the host. Yang kedua?
Tadi ingatnya 3. Siapa yang mau melanjutkan? Oke, silakan Tasya. Ya, nomor 4. Ya, gampang sekali ya. Date. Terus time. Terus venue. Terus special instruction. Bukan instrumen loh ya. Ingat-ingat. Terus yang terakhir apa? Require the response. Oke, itu tadi 8 komponen dalam penulisan formal invitation. Nah, kemarin kita juga sudah menganalisis sebuah formal invitation ya. Kalian juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dan juga sudah membuat atau menyalin kembali terkait formal invitation. Nah, kita sekarang akan menyampaikan atau melanjutkan kembali mengenai materi formal invitation ya. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran kita terkait materi kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks merespon terkait undangan resmi. Yang kedua, menyusun teks undangan resmi dan responnya sesuai konteks. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, kemarin kan kita sudah melihat tuh ya contoh penulisan dan komponen-komponennya itu terletak di mana aja ya. 8 komponen dalam penulisan formal invitation itu kita juga sudah mempelajari di buku paket. Nah, sekarang kalian buka dulu tuh buku paket kalian. Buka dulu. Sudah? Yang sama seperti yang Ibu tayangkan di depan. Halaman 38 ya. Sudah? Oke. Nah, di situ ada respon. Ada respon apa di situ? Responding to formal invitation. Responding formal invitation. Di situ kalian baca dulu deh. Kalian baca dulu. Dibaca dulu perlahan. Dipahami dulu. Sudah? Oke, sudah. Nah, apa yang kalian temukan nih di responding to apa yang kalian temukan di responding to formal invitation? Responding formal invitation, apa yang kamu temukan? Apa Nadi? Ya, di situ kan di buku itu sudah dituliskan dalam merespon itu ada 3 tahap seperti yang nanti katakan ya, ada 3 tahap penulisan responding formal invitation. Nah, dari ketiga tahapan itu ada yang mau menjelaskan nggak nih? Ada yang ingin menjelaskan ketiga tahap itu? Silakan Tasya. Ya, tahap 1 itu apa? Ya, biasanya dalam penulisan formal invitation itu ya ditulis di situ dijelaskan replies are written in third person.
yang kedua dalam respondingnya itu yang tahap kedua bagaimana? Oke, silakan Tia. Ya, dalam membalas formal invitation itu bisa ditulis dengan tangan, tulisan tangan. Nah, ada juga sih beberapa gitu zaman sekarang kan udah ada komputer, udah ada teknologi gini kan biasanya diketik ya. Diketik lalu dikirim, itu bisa juga seperti itu. Tapi kalau di sini tuh formal invitationnya itu pakai tulisan tangan di tahap keduanya. Terus tahap terakhir, tahap ketiga bagaimana? Ada yang tahu? Oke, silakan Naldi. Ya, betul sekali. Tahap ketiga itu kalau tidak bisa datang harus menuliskan alasan singkatnya kenapa tidak bisa datang. Kalau bisa datang dan membalasnya juga harus menuliskannya dengan singkat. Nah, itu tadi 3 tahapan dalam menuliskan respon dari formal invitation. Kalian juga bisa kan tadi di tahap terakhir itu kan kenapa kok nggak bisa datang, itu kalian tulis alasannya tuh, tapi dengan singkat aja. Nah, kalau datang ya ditulis dengan singkat. Biasanya kalau panjang tuh biasanya tulisannya yang nggak datang ya, tapi harus ditulis dengan singkat. Nah, itu tadi ketiga cara merespon, bukan cara, ketiga tahapan merespon dari formal invitation. Nah, untuk penulisan responding formal invitation itu, nah baru ini nih kalian tuh harus memperhatikan cara meresponnya. Mau accept, ada berapa meresponnya? Ada 3. Accepted, acceptance, terus seperti yang ada di buku, coba kalian lihat. Acceptance, declining or regretting, and responding card. Nah, ada yang tahu maksudnya ketiga cara tersebut gak? Oke, silahkan Tasya. Oke, Tasya tadi bilang kalau yang acceptance itu menerima. Jadi kalau ada ya, jadi maksudnya menerima itu gini, kalian tuh menerima suratnya dan kalian dapat surat dan kalian terima suratnya gitu, bisa menerima suratnya. Nah, kalau yang declining or regretting itu kalian menyampaikan kenapa kalian tidak bisa datang gitu, karena di situ kan declining or regretting itu kan menyesali karena tidak dapat datang dalam formal invitation itu. Nah, yang terakhir itu tadi ya, menuliskannya mengirimkan surat kembali. Jadi kalian tuh boleh dalam respondingnya itu mau acceptance atau declining itu bisa kalian kirim lewat surat ya, lewat, maksud saya lewat card tadi. Nah, menulisnya dan mengirimnya itu dengan kartu tadi, dengan card. Nah, itu tadi cara responding formal invitation. Nah, dari penjelasan di sini ada yang masih bingung nggak nih? Masih bingung atau sudah paham? Oke. Nah, jadi yang ketiga, yang paling atas nih, itu di buku kalian yang paling atas itu 3 itu respondingnya itu tahapan
kalian menerima surat, kalian kan menulis menulisnya, merespon atau jawaban informal invitation itu memerlukan 3 hari. Nah, 3 hari itu yang hari pertama, tahapan hari pertama itu balasan ditulis ditulis dulu. Nah, yang kedua yang pertama itu tahap balasan ditulis sebagai orang ketiga. Nah, yang kedua balasan ditulis dengan tangan, dan yang ketiga itu baru ditulis alasannya, memikirkan kenapa nggak bisa datang atau misalkan bisa datang. Nah, setelah itu baru dikirim. Itu tahapan responding formal invitation. Nah, kalau yang di bawahnya itu cara meresponnya. Kalian tuh mau yang atau acceptance atau declining or regretting, atau mengirimkannya dengan card itu perbedaannya. Menerima dan cara merespon ya. Oke, ada yang bingung lagi nggak? Sudah paham? Oke, sudah paham. Nah, sekarang untuk selanjutnya, nah kalian buka tuh halaman 39. Oke. Di situ ada invitation dinner, ada invitation the grand opening of ABC software company, dan invitation to an anniversary dinner. Nah, dari ketiga dialog tadi, kalian cari yang mana yang accepting an invitation dan declining invitation. Accepting invitation dan declining invitation. Kalian cari dan kalian analisis bersama teman sebangku. Ya. Dari ketiga ya, tiga topik tadi ya, semua. Karena kan itu percakapannya dikit ya. Nah, kalian cari. Kemarin kan kalian sudah menganalisis nih teksnya. Nah, sekarang kalian analisisnya dialog. Mana yang declining invitation dan mana yang accepting invitation. Ya, dikerjainnya sama teman sebangku. Oke. Ada yang bingung? Ya? Oke, silakan dikerjakan. Kasih waktu berapa menit nih? Gampang loh ini. 7 menit. Oke. Silakan dikerjakan. Sudah selesai kah? Sudah selesai? Sudah, oke. Kalau sudah selesai, tolong perwakilan aja nih, Nadine dan Tasya, tolong dibacakan declining of invitation-nya ada apa aja? Oke, topik pertama. Oke, yang kedua? Oke, yang ketiga? Oke, good job. Thank you. Oke, give applause to Nadine dan Tasya. Oke, selanjutnya regretting. Bukan. Accepting an invitation. Yang mana nih? Oke, silakan Najla dan Tia menjawabnya. Topik pertama? Oke, good. Kedua? Oke, good. Yang ketiga?
Oke, thank you. Give applause to Najla dan Tia. Nah, itu kan teman-teman kalian sudah menganalisis dan menyampaikan ya. Tadi ada 3 topik dialog. Di situ kalian menganalisis declining invitation dan accepting an invitation. Nah, sekarang kalian buatlah surat formal invitation sendiri nih, mengerjainnya bukan dengan teman sebangku. Buatlah surat formal invitation, bebas, temanya bebas ya, temanya terserah, yang penting sesuai dengan kemarin yang kita katakan. Formal invitation itu ada apa aja kemarin sudah kan. Nah, di buku juga ada. Kalian buat surat formal invitation, harus ada 8 komponen atau struktur penulisan formal invitation seperti yang sudah dicontohkan. Kalian buat, saya kasih waktu 10 menit cukup. Oke, 10 menit cukup. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, masih bingung nggak? Enggak? Udah paham ya? Oke, next. Nadine? Bingung nggak? No. Oke, sudah mengerjakan sampai mana? That. Oke, good. Sampai tanggalnya. Oke, ditujukan untuk siapa sih? Orang tua wali murid. Oh, ini untuk perpisahan ya? Iya. Oke, good. Oke, yang sini ada pertanyaan nggak? Oke. Oh, tapi ini salah. Bukan seperti ini penulisan. The kind of eventnya bukan seperti ini. Seperti, coba deh buka buku paketnya. Nah, penulisan the kind of event itu seperti ini ya. Oke, dipelajari lagi ya. Oke, dibenarkan dulu ya. Iya, sama-sama. Oke, nah, ada pertanyaan nggak nih? Tadi teman kalian ada beberapa yang masih salah dalam penulisan formal invitation komponennya. Ada ya, kalau masih bingung boleh tanya. Jangan malu-malu, jangan sungkan loh ya. Gak apa-apa tanya. Finish? Are you finished? Oke, terima kasih. Saya minta ketua kelasnya untuk mengumpulkan ke saya ke depan buku tulis temannya. Tadi nulisnya di buku tugas kah? Ada yang di buku catatan? Ya enggak apa-apa. Minggu depan kan kita ketemu lagi, nanti dikembalikan. Thank you, tugas kalian sudah Ibu terima. Nanti Ibu akan menilainya setelah pelajaran selesai ya. Terima kasih. Oke, saya cek dulu. Good job, give applause tuh kalian semua. Kalian sudah mengerjakan, sudah membuat teks surat formal invitation. Terima kasih. Saya kira materi
Kalian buka dulu LKS kalian. Nah, di situ di halaman 41. Di halaman 41 ada competence test 3. Competence test 3. Kalian kerjakan di rumah, take home. Dikumpulkan kembali minggu depan ya. Oke, seperti biasanya. Ya, ini take home dikumpulkan minggu depan. Oke. Nah, saya kira cukup sekian materi kita hari ini. Tadi ada yang masih ingat? Ada yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Up your hand. Oke, silakan aja. Oke, good job. Anyone? Anyone else? Oke, silakan Tia. Oke, good answer. Jadi materi kita kali ini adalah merespon terkait formal invitation. Tadi kita sudah mempelajari ada 3 tahapan dan 3 cara dalam merespon formal invitation. Tadi kalian juga sudah menganalisis mana yang tadi apa? Declining dan accepting an invitation. Dan kalian juga sudah membuat surat teks formal invitation dengan tema yang sudah kalian tuliskan, sudah kalian buat tadi. Terima kasih untuk hari ini. See you kapan ya, kita akan ketemu lagi. Yang terpenting semoga kita semua sehat selalu. Kita juga akan sering bertemu kembali. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.